Baik, selamat sore sahabat cerdas. Kita jumpa lagi dalam Kedai di tanggal 20 Desember 2024. Kali ini kita jumpa lagi nih dengan Ustadz Abdul Wahid. Selamat sore. Selamat sore Ustadz. Selamat sore, Mas Assalamualaikum Reza. Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ustadz. Nggih. Meskipun di cuaca yang cukup mendung terus ini Ustadz. Nggih. Lagi sibuk apa nih Ustadz nih? Seperti sore biasa, ini? alhamdulillah kegiatan sehari-hari ya di sekolahan, di kampus dan di kantor urusan agama dan aktif di beberapa organisasi, diantaranya adalah pimpinan daerah DMI Kabupaten Gresik di bidang dakwahnya. Alhamdulillah. Nah, kalau lihat story WA-nya Ustadz Abdul Wahid ini mengajar terus mulai pagi sampai malam. Alhamdulillah. Nah, baik, sahabat cerdas, kita jumpa lagi ya ini di Kedai tanggal 20 Desember 2024. Ini kita akan membahas ya ini tema kita yang memang agak apa nih ya? Agak ya bisa dibilang cukup menjadi perdebatan di saat-saat di era modern ini, yakni peringatan keras bahaya liwat. Liwat itu apa sih? Liwat itu adalah LGBT. Nah, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Jadi kita akan membahas itu secara dari agama Islam itu seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan apa saja yang dilarang Ustadz G dan dijauhi untuk tidak boleh melakukan liwat itu ataupun sodom dan sebagainya seperti itu. Baik, sahabat cerdas, kita sudah online ya melalui YouTube Suara Gresik, lalu juga melalui website dan juga aplikasi Suara Gresik. Jadi sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya mungkin bisa menyapa ataupun bertanya di YouTube Suara Gresik. Nanti di akhir sesi kita akan sapa-sapa. Baik, Ustadz. Nah, kita tahu Ustadz kalau misal mengenai LGBT ini di era-era sekarang itu sudah sangat apa ya menjadi huru-hara ataupun perdebatan ya, entah itu di Indonesia ataupun di luar sana, bahkan di tidak hanya di Indonesia, di luar pun juga sangat-sangat menentang Ustadz G, menentang dengan mungkin yang kita sebut dengan kaum pelangi. Nah, bahkan di Indonesia pun yang mayoritasnya adalah negara yang apa ya, yang masyarakatnya adalah Muslim, itu juga sangat-sangat menentang, Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz mengenai pandangan Islam mengenai perilaku liwat dan mengapa hal tersebut dianggap sebagai dosa besar, Ustadz? Monggo, Ustadz Abdul Wahid, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Mas Ruzar yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini pembicaraan kita mengambil tema tentang al-liwat. Ya, jadi tulisannya itu memang pakai po al-liwat gitu ya. Artinya secara bahasa, ini kan bahasa-bahasa pesantren memang. Yeah. Jadi berhubungan intim tetapi tidak melewati jalan normalnya, tetapi melewati jalan belakang yang mana itu memang dilarang menurut syariat agama kita, agama Islam. Tetapi bahasa itu mungkin kurang dikenal oleh Gen Z, generasi Z. Yeah. Anak-anak sekarang itu lebih mengenalnya dengan istilah LGBT atau LGBT. Bahkan saya baru tahu, Ustadz. Bukan liwat, apa ya liwat itu? Ternyata sodom gitu. Sodom, LGBT, jadi L itu akronimnya lesbian, G itu gay. Ya, yang G itu kemudian B-nya itu biseksual, kemudian T-nya itu transgender. Jadi lebih mudahnya dipahami lesbian itu wanita suka dengan wanita, berhubungan intim. Kemudian kalau gay itu berarti sesama laki-laki yang saling menyukai dan melakukan pelanggaran agama. Biseksual itu bisa kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Nah, itu ya. Itu biseksual. Kemudian yang keempat adalah transgender, artinya
seseorang yang mengalami kelainan jenis kelamin atau berkelamin ganda yang kemudian menimbulkan masalah-masalah di dalam dirinya. Lah, istilah LGBT sendiri itu Mas Ruzar mulai marak, mulai muncul, dikenal masyarakat umum itu di tahun 1990-an. Sebelumnya sudah ada, tapi istilahnya beda-beda. Tapi pada akhirnya yang berkembang adalah LGBT. Dan negara-negara yang apa ya istilahnya soal itu lebih mendapatkan tempat, bebas lah istilahnya, itu ada di 2 negara besar, yang mana 2 negara itu negara adidaya. Satu Amerika, yang kedua Inggris. Itu LGBT di sana luar biasa. Ya meskipun ada pro dan kontra tentang istilah itu pastilah. Tapi diakui atau tidak, LGBT itu memang sampai sekarang menjadi bahaya bagi negara, bagi bangsa, dan bagi pemeluk agama tentunya. Meskipun di sana juga ada yang menentang gitu. Pasti ya, pasti ada yang menentang. Karena memang keluar dari kenormalan ya, fitrah kita sebagai manusia. Begitu Mas Rizal. Baik. Berarti ya memang ini adalah salah satu larangan ya, Ustaz. Larangan. Nah, apalagi dalam Islam. Nah, pasti. Bagaimana Ustaz seseorang yang melakukan hal tersebut untuk dalam kacamata Islam, Ustaz? Baik. Seseorang yang melakukan al-liwat atau yang sekarang lebih berkembang namanya LGBT, itu yang jelas adalah haram. Yang jelas haram, karena itu adalah larangan agama. Wong Jawa niku nek ngarani pepacuh, Ustaz. Pepacuh. Jadi larangan-larangan agama yang harus dihindari. Ya, tentunya kita sebagai umat Islam ya kembalinya pasti kepada Al-Qur'an, ya Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, karena 2 inilah yang menjadi sumber rujukan kita di dalam hidup di dunia ini agar selamat dunia akhirat. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, taraktu fikum amroyni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasuli. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tadillu abadan, ma in tamassaktum, jika kamu berpegang teguh pada kedua perkara ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitabullah, tentunya Al-Qur'an, wa sunnata rasuli, dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Qur'an bercerita tentang liwat ya, al-liwat atau sekarang disebut dengan LGBT ya, itu banyak sekali Ustaz. Dan tidak bisa dilepaskan dengan kisahnya Nabi Lut bersama kaumnya. Jadi Allah itu menceritakan banyak kaum-kaum di masa lalu yang dihancurkan oleh Allah. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaum Lut, ya, ada kaum Mu'tafikah, ada kaum Tuba, ada kaum macam, ada Ashabul Hijr. Banyak sekali di Al-Qur'an itu. Kaum-kaum di masa lalu yang sengaja dihancurkan oleh Allah karena melakukan sesuatu yang berlebihan. Intinya di situ. Yang berlebihan. Yang berlebihan atau yang nggak normal, Ustaz? Ya, berlebihan melampaui batas itulah yang disebut ketidaknormalan. Jadi jangankan LGBT, jangankan al-liwat gitu ya. Jangankan sodomi, makan minum saja yang mubah, kita boleh makan apapun yang halal dan thayyiban. Tapi kalau berlebihan, ya jadinya haram. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan gitu loh. Jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melampaui batas. Nah, termasuk sodomi itu adalah perbuatan yang melampaui batas, keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Seperti itu Mas Reza. Baik, betul. Jadi memang dulu itu memang sudah ada sudah ada dan juga sudah ada. Di masa-masa di zaman Nabi itu sudah ada juga. Nah, dan ya kalau dengar dulu waktu SD kisahnya itu dibinasakan kalau nggak salah di situ dihancurkan semua oleh Allah. Karena itu sangat-sangat melenceng ya Ustaz. Jadi ya saya ingat dulu waktu SD itu diceritakan waktu kelas agama ya, pelajaran agama. Jadi memang
edukasi mengenai seksual ini harus dari awal, dari kecil Ustaz ya. Dari agar tidak melenceng. Jadi dulu tuh waktu agama memang diceritakan kalau nggak salah ada yakni kaum yang memang sangat dilarang, yakni salah satunya adalah kaum Nabi Lut ini ya, yang melakukan perilaku Sodom dan sebagainya, dan itu memang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti karena ya memang tidak normal, melampaui batas. Nah, apa Ustaz konsekuensi hukum yang diterima bagi orang-orang yang melakukan perilaku liwat ini ya, yang mungkin hukum sosial ya di masyarakat ataupun nanti kelak di akhirat ataupun di alam kubur, Ustaz. Baik Mas Ruser. Jadi sebelum saya melangkah ke sana, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Misbah Al-Mustafa, pamannya Gus Mus, ya, kiai atau ulama Nusantara yang pernah menulis tafsir Tajul Muslimin min Kalami Rabbil Alamin. Beliau pernah menyampaikan itu, at-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Artinya sesuatu yang terjadi sekarang itu karena memang dulu sudah ada gitu. Sudah ada, dan peristiwa tentang LGBT ya memang dulu sudah ada gitu. Sudah ada, yaitu yang pertama kali terjadi adalah Ashabul Mu'takifah. Itu yang sekarang kemudian disebut dengan kaum Sodom. Jadi Sodom itu sebenarnya nama sebuah bangsa, Ustaz. Jadi kaum Sodom itu sebuah daerah, sebuah klan begitu ya. Jadi kaum Sodom gitu. Jadi bukan perilakunya yang disebut Sodom, tapi karena yang melakukan itu orang Sodom, ya Sodom gitu ya. Maka sekarang lebih dikenal dengan sodomi gitu. Karena perilaku itu diawali oleh perilakunya bangsa Sodom gitu, seperti itu. Nah, apa konsekuensinya? Kita kembali kepada Al-Qur'an, Mas Ruzar. Sebelum kita masuk ke konsekuensi atau sanksi moral, sanksi sosial, bahkan sanksi mungkin di negara ya. Di Al-Qur'an sendiri bagaimana? Allah Subhanahu wa taala itu ngecap ya, memberi label pelaku sodomi. Ya, seperti yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Itu Masya Allah luar biasa, jelek sekali, Ustaz. Tadi saya ringkas, ya, saya membuat sebuah ringkasan. Ya, ini kerusakan kaum Nabi Lut itu sampai Gusti Allah itu memberi label itu ngeri sekali, Ustaz. Yang pertama, kaumnya Nabi Lut, pelaku sodomi itu disebut qaumun tajhalun, orang-orang yang bodoh. Ya, bal antum qaumun tajhalun. Mereka orang-orang bodoh. Ini label pertama. Yang kedua, mereka dilabeli oleh Allah tukang berbuat dosa. Falyanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Al-mujrimin itu kaumnya Nabi Lut, pelaku dosa, tukang maksiat. Yang ketiga, orang Sodom diberi label oleh Allah orang-orang yang suka bermusuhan. Jadi pelanggaran yang mereka lakukan nggak hanya sodomi, Ustaz. Tapi mereka suka melakukan bermusuhan, suka perang, Ustaz. Suka ngerampok, suka begal, itu perilaku mereka. Bal antum qaumun adun. Yang keempat, terus Gusti Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik, rusak. Innahum qaumusu'in fasiqin, orang fasik. Kemudian mereka adalah orang yang suka berbuat kerusakan, sebagaimana doanya Nabi Lut, Robbing surni alal qaumil mufsidin. Jadi ketika umatnya Nabi Lut mau dibasmi oleh Allah itu, Nabi Lut berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang tukang berbuat kerusakan ini. Kemudian yang keenam, oleh Allah, musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Kaumnya Nabi Lut itu disebut musrifin, orang-orang yang melampaui batas tadi. Nah, ini karena ini. Kemudian mereka adalah orang-orang yang suka perbuatan kotor. Wa najjaynahum min qaryatil lati ta'malul khaba'ith. Jadi labelnya begitu, orang-orang yang suka berbuat kotor. Dan mereka juga disebut oleh Allah orang-orang yang homoseksual, merampok, mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka. A'innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar.
Lah ini yang ngeri nih. Letak tunar rijala min dunin nisa'i apa? Ya. Jadi melakukan sodomi, berhubungan jinabat tapi laki-laki dengan laki-laki melewati jalan belakang. Ini kan ngeri Ustaz. Karena apa? Karena ini perilaku yang melebihi dari perilakunya hewan. Bayangkan, hewan itu hanya diberi nafsu. Malaikat itu hanya diberi akal. Manusia diberi akal dan nafsu. Kalau lebih mengutamakan akal, manusia akan seperti malaikat. Tapi ketika manusia itu lebih mengedepankan nafsunya, bahkan dia akan seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ayam itu kan dikasih nafsu. Tapi belum ada ceritanya ayam jantan berhubungan dengan ayam jantan, itu tidak ada Ustaz. Ayam jantan ini loh, kewan tuh masih bisa membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Bisa ngerasakan di sini enak Ustaz. Kan gitu toh. Ayam itu masih bisa melihat mana yang enak. Lah ini manusia Ustaz. Dikasih akal, dikasih nafsu, tapi lucu gitu loh. Dia tidak bisa memilih yang lebih nikmat, malah suka dengan yang sesama jantan. Oh, jeruk makan jeruk. Ini kan rusaknya. Makanya dikatakan balhum adall. Ulaika kal an'am, mereka manusia yang tidak menggunakan matanya, telinganya, hatinya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, kata Allah. Mereka malah lebih sesat daripada binatang. Jadi orang-orang yang melakukan sodomi ini lebih sesat daripada binatang. Iya, seperti itu. Berarti memang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat sudah rusak banget istilahnya. Rusak sekali itu. Kalau orang namanya rusak gitu kan. Jadi mungkin itu sahabat mengenai apa yang dijelaskan ya nih Ustadz Wahid di sore hari ini mengenai perilaku liwat. Jadi kalau sejarahnya itu sudah ada dan itu mungkin akan muncul lagi Ustaz. Yeah. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi, yakni kaum Sodom itu sangat-sangat rusak dan memang perilakunya nggak benar semua. Yeah, nggak benar semua. Bahkan ya benar kalau disilahkan mengenai ayam jantan itu pasti akan milih yang betina karena akan bertelur. Gak pernah ada sejarahnya itu. Jadi ayam itu Ustaz, itu masih faham fitrahnya sebagai ayam, bahwa dia harus regenerasi. Dengan berhubungan betinanya dia akan mendapatkan keturunan. Manusia itu di dalam Al-Quran disebut khalifah loh Ustaz. Khalifah itu kan pengganti. Artinya manusia itu adalah makhluk yang bergenerasi. Tentunya ya manusia itu normalnya ya kepingin duwe keturunan Ustaz. Ya pasti lebih berpikir lah kalau sesama laki-laki mana ada yang punya keturunan. Wong cicak saja kalau bertelur itu ya 8, normalnya itu 8 dan tidak pernah dibatasi cuma 2 bertelur terus. Artinya cicak itu ya melakukan fitrahnya sebagai cicak. Masa manusia tidak bisa melakukan fitrahnya sebagai manusia? Lah konsekuensinya ini Ustaz, yang bahaya Ustaz. Konsekuensinya itu luar biasa. Kaumnya Nabi Lut itu Masya Allah. Nabi Lut itu kan keponakan Nabi Ibrahim Ustaz. Nah, Nabi Ibrahim berdakwah sekian lama sampai dibakar oleh Raja Namrud. Itu hanya punya satu pengikut Ustaz. Yaitu Nabi Lut. Keponakannya sendiri. Baik. Jadi pada saat itu Lut itu belum menjadi nabi. Baik. Tapi masih membersamai Nabi Ibrahim kemanapun. Dan tidak ada yang percaya dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya karena dididik oleh seorang nabi, pada akhirnya Lut itu menjadi seorang nabi dan rasul utusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim di Irak, Nabi Lut ikut di Irak. Ketika Nabi Ibrahim pindah ke Haran, maka Lut juga mengikuti ke Haran sampai menikah dengan Siti Saroh itu. Dari Haran kemudian pindah ke Palestina, Nabi Ibrahim. Nabi Lut juga ikut. Dari Palestina pindah ke Mesir, Nabi Lut ikut. Dari Mesir kembali ke Palestina Ustaz. Baik. Nabi Lut juga mengikuti. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah di Palestina, Nabi Lut diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk dakwah di
Itu tadi mu'tafikah itu. Wal mu'tafikata ahwa, ke bangsa mu'tafikah. Jadi yang pada akhirnya menjadi bangsa Sodom itu. Itu melewati malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Lut ini diperintahkan oleh Allah untuk datang ke negeri Sodom, negeri yang sudah rusak, Ustaz. Negeri yang sudah rusak luar biasa. Mu'tafikah. Jadi ceritanya begini, Mu'tafikah secara ringkas saja, Mu'tafikah itu adalah negeri yang subur, tapi pada akhirnya diberikan cobaan oleh Allah, mengalami paceklik, kekeringan, sehingga buah-buahan, makanan berkurang. Nah, pada saat paceklik itu, Ustaz, iblis itu datang. Maka betul yang disampaikan Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran. Nah ini, ketika fakirnya orang-orang Mu'tafikah itu dimanfaatkan iblis. Iblis berubah bentuk menjadi seorang manusia yang tampan sekali, datang kepada orang Mu'tafikah. Kalau ada orang yang mengambil buah-buahan di sini, makanan di sini, harus didenda. Orang luar. Dendanya apa? Harus bayar 4 dirham. Nah, kalau 4 dirham itu kok dilanggar lagi, wis disetubui saja, diperkosa saja. Ya, diperkosa saja. Itu iblis itu, Ustaz. Kelihatannya bagus kan? Tapi itulah tipu dayanya iblis. Akhirnya ada orang, nah karena mereka sudah mulai percaya, iblis kemudian berubah bentuk lagi, masuk ke Mu'tafikah, menjadi seorang pencuri. Didenda 4 dirham, gak kapok, Ustaz. Kembali lagi. Akhirnya, kok tak perkosa loh, gitu. Ceritanya begitu, Ustaz. Akhirnya diperkosa benar karena laki-laki, diperkosa dari belakang. Nah, ternyata gak kapok, Ustaz. Melakukan lagi. Nah, akhirnya ini orang-orang Mu'tafikah ini memanggil teman-temannya, hingga akhirnya menjadi kebiasaan laki-laki dengan laki-laki. Seperti itu. Nah, ketika sudah merajalela laki-laki dengan laki-laki berhubungan, mereka melupakan istri-istri mereka. Akhirnya ketika sudah rusak, iblis berubah bentuk menjadi perempuan yang cantik untuk mendampingi istri-istri orang-orang ini. Coba lihat suami-suami kita itu sudah melupakan kita. Kenapa kita nggak melakukan seperti mereka saja? Perempuan suka perempuan. Sejak saat itu adanya lesbian. Gitu. Akhirnya melakukan lesbi. Nah, pada akhirnya Mu'tafikah ini, bangsa Mu'tafikah ini dihilangkan atau diangkat pacekliknya oleh Allah, menjadi subur kembali. Tetapi ternyata tidak syukur, Ustaz, malah kufur. Malah semakin merajalela, merampok, membegal dan sebagainya. Akhirnya setiap Nabi Lut itu mendapat tamu yang ganteng-ganteng, Ustaz. Amrot bahasanya orang pesantren itu, ganteng-ganteng itu pasti akan dicari oleh kaumnya Nabi Lut. Tamu-tamunya nih, pokoknya yang ganteng, begal, perkosa. Seperti itu. Nah, masalahnya istri Nabi Lut sendiri itu membantu mereka, Ustaz. Makanya oleh Allah tidak diselamatkan. Istrinya Nabi Lut itu memberi kabar pada kaumnya Nabi Lut, pokoknya Nabi Lut itu dapat tamu yang ganteng-ganteng, itu istrinya mesti memberi kabar. Caranya dengan apa? Membakar kayu, ya, sehingga apinya membumbung tinggi, ada asapnya. Itu kaumnya Nabi Lut tahu, oh tamunya datang ini. Nah, akhirnya diperkosa. Seperti itu, Ustaz. Terjadilah homoseksual. Begitu, seterusnya begitu. Pada akhirnya Nabi Lut sudah dengan segala cara mengingatkan mereka, nggak ada daya, nggak ada hasil. Nabi Lut hanya berdoa. Sampai begini, kenapa itu bisa sampai lakukan? Bertakwalah kepada Allah. Nggak ada yang kapok. Akhirnya malaikat, Ustaz, yang datang, malaikat Jibril, Mikail dan Israel bertamu kepada Nabi Ibrahim. Ya, bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang kabar dan sebagainya, dan malaikat ini memberi kabar bahwa akan lahir seorang keturunanmu namanya Ishak dan Yakub sampai ke bawah. Itu disampaikan malaikat. Nah, kabar yang kedua adalah kabar derita. Yang pertama kabar gembira, yang kedua adalah kabar duka, kabar derita, yaitu malaikat-malaikat ini nanti yang akan diutus oleh Allah menghancurkan bangsa Sodom. Nah, Nabi Ibrahim sedih, Ustaz. Ya Allah, sudah kamu nggak usah sedih, ini sudah takdirnya Allah. Akhirnya malaikat Jibril, Mikail dan Israel datang menemui Nabi Lut dengan bentuk manusia yang sangat tampan. Nah, ketiga-tiganya, Ustaz.
Akhirnya istrinya Nabi Lut mengabari kaumnya, ini suamiku ada tamu yang ganteng-ganteng ya. Sampai akhirnya dikerumuni rumahnya Nabi Lut itu ratusan bahkan mungkin ribuan orang untuk berebut tamunya ini. Nabi Lut ketakutan, ini bagaimana? Sampai akhirnya Nabi Lut keluar. Ini loh, anak-anak saya ini loh cantik-cantik. Sampai jadikan istri. Ini cantik-cantik. Jangan tamu saya, sampai gitu. Akhirnya mereka tetap merangsek. Tamu-tamu ini terus bilang pada Nabi Lut, kamu gak usah khawatir, aku ini adalah malaikat Allah yang menjelma sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan semua umatmu ini. Maka engkau Nabi Lut beserta anak-anakmu pergilah, karena menjelang subuh ini, sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, umatmu akan hancur binasa. Berangkatlah, ini kan sudah mau subuh. Iya, berangkatlah. Dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Kecuali istrimu, kata malaikat. Kecuali istrimu. Illa mar'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali istrimu. Karena istrimu akan menoleh ke belakang. Karena dia memang akan dibinasakan oleh Allah. Akhirnya Nabi Lut beserta anaknya dan istrinya meninggalkan rumah sejak subuh itu. Nah, di tengah perjalanan, itu malaikat Jibril itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Itu saja sudah tidak karu-karuan. Nah, yang namanya istrinya Nabi Lut karena sudah dinas itu noleh, maka ikut hancur. Hanya Nabi Lut beserta anak-anaknya yang selamat. Ya, jadi sampai terbitnya matahari, malaikat Jibril menancapkan satu sayapnya saja ke bumi, itu sudah molak-malik buminya. Jadi dihujani batu dari atas, yang bawah diwolak-walik, gempa saja. Jadi hancurlah mereka. Jadi seperti itu. Iya, ini konsekuensi di zamannya Nabi Lut. Nah, makanya kita sebagai umat Islam di Indonesia yang mayoritas, Ustaz, kalau peristiwa LGBT itu kemudian dilegalkan istilahnya oleh pemerintah, apa mau seperti bangsa Sodom? Kan seperti akan itu, hancur. Iya. Ini masalahnya. Ya. Jadi sangat-sangat mulai dari cerita Nabi Ibrahim, Nabi Lut, lalu sampai ke bawah dan Nabi seterusnya itu saling berkesinambungan ya. Jadi kasus per kasus itu jadi saling nyambung. Iya. Makanya yang melegalkan saya juga tidak tahu apakah di Amerika dan Inggris itu sudah legal, saya juga tidak tahu. Tapi andaikan dilegalkan, Ustadz, itu Masya Allah, ngeri. Ya, memang kelebihan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Ustadz. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman itu seketika seperti zamannya Nabi-Nabi dulu. Iya. Itu kelebihan kita memang. Andaikan diturunkan balak seperti umat-umat terdahulu, ya selesai kita, Ustadz. Itulah kelebihan kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini menarik nih, saya juga baru tahu nih, setelah 28 tahun hidup, dulu cuman singkat saja diceritakan kalau memang ada yakni kaum Nabi yang memang sangat melenceng, yakni kaum Nabi Lut, tapi detailnya kayaknya di saat ini di Jumat tanggal 20 Desember ini diceritakan langsung oleh Ustadz Abdullah. Sangat menarik nih, Ustadz. Nah, jadi berarti kalau narik mundur kasus per kasus itu akan nyambung gitu, Ustadz. Nyambung dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut, terus dan seterusnya. Jadi at-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan terulang kembali, Ustaz. Jadi seperti itu memang. Pembunuhan dari dulu sudah ada. Pembunuhan terus sampai sekarang masih ada pembunuhan. Ya seperti itulah. Sodomi juga begitu. Dari dulu sudah ada sampai sekarang ada terus. Bahkan ila yaumil qiyamah, Ustaz. Cuma nanti bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama, yang beretika, yang punya budi pekerti yang luhur, ini bagaimana membentengi anak-anak kita, anak cucu kita, generasi kita untuk jauh dari hal-hal yang memang dilarang oleh agama
Dan tentunya Allah tidak akan melarang sesuatu yang baik. Dilarang itu ya karena nggak baik gitu, bagi kita semua. Baik, luar biasa. Jadi memang kalau di sore hari ini menarik nih pembahasan kita ini. Silahkan semua sama Ustaz Wahid nih di sore ini. Baik Ustaz. Nah, kalau tadi kan mengenai itu Ustaz, mengenai apa hukumnya dan konsekuensinya orang-orang yang mungkin melakukan perilaku liwat ya Ustadz ya, sosial ataupun nanti kelak di akhirat ya. Nah, bagaimana Ustadz Islam ini mengajarkan seseorang untuk menjaga kesuciannya dan kehormatannya Ustadz? Bagaimana tuh Ustadz? Baik, kita sebagai umat Islam ya memang harus menjaga kesucian kita. Nabi Lut juga begitu, innahum unasu yatatahharun. Jadi Nabi Lut itu berusaha menjaga kesuciannya dari perilaku Sodom. Tapi umatnya itu mengatakan, tuh loh Nabi Lut ya sok suci. Jadi menjaga kesucian itu memang ya ada resikonya juga. Baik menurut kita tapi belum tentu baik menurut orang lain. Makanya kita berusaha berbuat baik ya, karena menjadikan orang puas dengan apa yang kita lakukan itu semuanya tidak mungkin. Ridhon nasi la tudrok. Ya, membuat orang semuanya senang dengan kita itu tidak mungkin. Sebaik apapun kita, tidak akan semua orang suka dengan kita. Nabi Muhammad kurang apa baiknya? Tapi musuhnya banyak. Masih banyak. Apalagi kita. Makanya kita tetap berusaha menjaga kesucian kita meskipun dalam pandangan orang itu kurang baik. Kurang baik. Jadi contoh misalkan Ustaz, kalau dalam kaum perempuan misalnya, untuk menjaga kesucian mereka, ada yang sampai pakai baju yang longgar, ya toh, pakai warna yang gelap, bercadar. Itu kan tidak semua orang menganggap baik. Tapi itulah cara mereka menjaga kesuciannya gitu loh. Kalau kita lihat dari sisi itu sangat baik. Ya, karena kita sendiri, umat Islam sendiri di Indonesia yang katanya mengikuti mazhab Syafi'iyah, toh nyatanya juga tidak konsekuen dengan mazhabnya Syafi'iyah sendiri. Mazhab Syafi'i itu kan bagi perempuan menutup aurat dalam sholat itu kan seluruhnya, kecuali dua telapak tangan dan wajah. Itu kan dalam sholat. Di luar sholat, seluruhnya Ustaz. Hanya kedua matanya yang tampak. Nah, tetapi anehnya justru teman-teman kita yang orang lain yang mungkin belum menerima. Nah, itu orang-orang yang bercadar dianggap sesuatu yang berlebihan. Padahal justru mereka itulah yang lebih cocok mengikuti mazhabnya Syafi'i. Karena betul-betul menjaga kesucian mereka. Kalau toh ada orang yang tidak senang kemudian mengatakan, itu kan bungkusnya saja. Ada juga orang perempuan yang bercadar tapi nyatanya juga dia pelaku zina. Ya itu beda lagi urusannya. Karena itu urusannya hati, bukan urusan zahir. Fikih itu kan membahas urusan luar, bukan urusan dalam, Ustaz. Nah, begitu juga dengan kita yang kaum laki-laki untuk menjaga kesucian kita, ya. Apa ya? Tombone ati nih kalau Ustaz. Kaping pisan maca Quran sak maknane, pahami Quran agar kita terhindar dari perilaku tercela. Nomor 2 itu kan wong kang soleh kumpulono. Kalau ingin jadi orang baik, berkumpullah dengan orang-orang baik. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam perilaku sodomi, LGBT, ya jangan sekali-kali kumpul dengan mereka, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah sholat wengi lakonono. Malam hari kita bertahajud, memohon kepada Allah agar dijaga. Karena kita ini manusia, Ustaz. Manusia biasa yang terkadang kepelicu, ono kepreseti lagi. Makanya kita berdoa di malam hari mohon kepada Allah, ya. Zikir wengi lakonono, ya, apa namanya? Weteng kudu betah luwe, karena dengan perut lapar itu bisa menjaga, mengkontrol hawa nafsu lah. Nafsu itu kan ya itu yang nanti melakukan sodom itu kan nafsu. Nah, nafsu itu bisa direm dengan apa namanya? Banyak-banyak puasa. Minimal lah Senin Kamis itu dilakukan untuk mengontrol nafsu. Nah, ini Ustaz yang harus kita lakukan, ya. Kemudian yang paling penting untuk generasi Z ya, Gen Z saat ini
itu adalah kita harus bijak dalam menggunakan HP. Karena diakui atau tidak, semua perilaku-perilaku menyimpang itu sekarang itu banyak berawal dari HP juga, Ustaz. Bahkan kasus perceraian itu kan juga banyak dimulai dari HP juga. Lah ini yang kita, anak-anak kita tidak bisa menghindari HP. Tapi tanamkan akidah, tanamkan iman, didik dengan budi pekerti yang tinggi, agar mereka betul-betul siap menggunakan HP secara bijak. Ya bukan untuk siapa-siapa, termasuk untuk diri saya sendiri, Ustaz, sama. Ya karena kita buka yang baik, keluar yang jelek. Apalagi buka yang jelek, nggak ada baiknya. Gitu. Menanam padi, rumputnya ikut tumbuh, Ustaz. Menanam rumput, jangan harap keluar padinya, Ustaz. Luar biasa. Jadi memang pendidikan agama itu wajib, Ustaz, ya, diajarkan gitu. Dari sejak usia dini sampai seumur hidup. Nah, yang mungkin itu akan menjaga kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang dan yang ini dilarang oleh agama ataupun Allah, seperti itu. Luar biasa, Ustadz. Mungkin Ustadz ini juga sebelum kita tutup nih, Ustadz, di masa-masa terakhir nih, apa nih Ustadz yang ingin disampaikan kepada sahabat cerdas di luar sana mengenai bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kesucian kita dan kehormatan kita agar kita bisa terhindar dari perilaku-perilaku yang seperti misalnya di sore ini, yakni liwat atau LGBT yang di sekarang itu kayaknya makin gempar juga, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, sebagai closing statement, penutup, izinkan saya berwasiat, menyampaikan nasihat khususnya pada diri saya sendiri, karena saya sebagai seorang dai, penceramah, sebagai penyuluh agama yang aktif di dalam dunia dakwah. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri karena saya yang menyampaikan. Maka saya juga berpesan pada saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Rasul, ajari aku satu kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau, cukup darimu saja. Maka Rasul kemudian memberikan sebuah kalimat yang luar biasa. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Jadi ini luar biasa, Ustaz. Kita saat ini beriman kepada Allah. Sebagaimana kalimat syahadat yang setiap hari, setiap saat kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsekuensinya besar. Ketika kita sudah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita siap untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Konsekuensinya di situ. Kalau kita sudah berusaha taat kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya kita, apa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang baik, sesuai dengan kemampuan. Mas Ruzar aktif dengan kegiatan kedai seperti ini. Saya juga aktif di berbagai organisasi. Semua itu tidak lain adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai wujud iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau sudah berusaha melakukan kebaikan-kebaikan itu, jangan lupa tsumastaqim, istiqomahlah. Ayo, apa yang sudah kita geluti bersama dalam dunia kebaikan ini, ayo bareng-bareng belajar istiqomah, Ustaz. Karena istiqomah itu luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Al-istiqomah itu afdalu min alfi karomah. Konsisten, kontinu, ajak dalam melakukan kebaikan itu lebih utama daripada 1000 keramat. Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Ustaz, itu kan terkenal dengan sohibul karomah. Karomahnya itu gak kehitung lah, terlalu banyak. Sampai-sampai ada seorang penduduk itu, masyarakat itu datang kepada beliau. Kanjeng Syekh, saya itu mendengar jenengan itu karomahnya kok banyak sekali.
Terus apa maumu? Aku pengen membuktikan dengan mata kepala sendiri bagaimana karomahmu itu. Kalau begitu, ikuti saya 40 hari 40 malam. Baik, saya siap. Ini saking kepingin kepedok karomah Syekh Abdul Qadir. Nah, setelah 40 hari 40 malam ikut di pondoknya Syekh Abdul Qadir, ternyata tidak menemukan apa-apa. Khariqul ada, sesuatu yang di luar logika. Ya biasa. Waya ngaji yo ngaji, waya maca Quran yo Quran, nggih, waya ceramah yo ceramah gitu. Akhirnya waya jamaah sampai 40 hari orang ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, Kanjeng Syekh, saya tuh sudah 40 hari 40 malam, tapi saya tidak menyaksikan apa-apa kehebatan jenengan. Kata Syekh Abdul Qadir, pernahkah kau lihat aku meninggalkan sholat berjamaah? Tidak. Pernahkah kamu lihat saya meninggalkan santri-santri saya mengaji? Tidak. Setiap hari jenengan pasti ngaji, mengajar anak-anak di pondok. Pernahkah kamu lihat barang sekalipun saya tidak baca Al-Quran? Tidak, setiap hari, setiap saat saya lihat itu jenengan aktif baca Quran. Itulah karomahku yang sebenarnya. Istiqomah di dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu, Mas Ruzar, ya kita sama-sama lah, kita belajar istiqomah dalam kebaikan. Semoga dengan istiqomah Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya itu saja, amin ya Allah. Luar biasa ya, ini sahabat cerdas di sore hari ini mengenai bahasan kita. Tema kita yakni peringatan keras bahaya liwat ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Mungkin kalau masih ada lagi, cuman kurang kalau jam bisa. Mungkin sambil ngopi Ustaz ya. Bisa nih sambil ngopi kita bahas itu. Tapi kalau sejam ini kayaknya kurang. Tapi ya yang mungkin belum menyimak siaran kita bisa langsung mengunjungi channel YouTube Suara Gresik. Bisa disimak tuh mengenai awal siaran sampai akhir siaran. Baik, Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, sudah memberikan pencerahan. Semoga yang diungkapkan, diucapkan, bahkan sejarah yang diceritakan bisa memberikan untuk kita pencerahan ya, Ustadz, untuk akan ngerinya atau bahayanya ya perilaku LGBT ya. Jadi semoga Gresik terutama terhindar dari perilaku LGBT itu. Amin, baik, Ustadz, terima kasih. Sama-sama, Mas Reza. Dan semoga ya ini tahun depan bisa siaran lagi di kedai. Amin. Baik, saya Ruzar. Saya Abdul Wahid. Dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di kedai Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.